Sebelum gue mulai topik hari ini, gue mau ngasih tau ke kalian, untuk kalian yang mau improve skill kalian dalam bidang memasak, kalian bisa langsung masuk ke playlist kita di Ember Kitchen. Dan untuk kalian yang mau improve daily skill kalian, dengan mengefektifkan setiap kegiatan kalian sehari-hari, kalian bisa langsung masuk ke playlist kita di Ember Life. Di Ember Life juga kita punya resep masak dan review produk-produk yang bisa mengefektifkan kegiatan kalian sehari-hari. Sehingga kalian punya banyak waktu untuk mengerjakan hal yang lebih esensi. Dan kalian juga bisa pakai untuk me time yang lebih berkualitas. Kita juga punya playlist lain yang membahas seputar kegiatan kita di industri kreatif. Kalian bisa request ya, kira-kira kita bahas apa lagi nih selanjutnya. Semoga kalian bisa menemukan banyak manfaat di dalam playlist-playlist yang kita bikin di dalam channel kita. Dan kalian bisa improve 1% better every day in a different way. Hai Climbers, kembali lagi bersama gue Michael Maleaki, founder Ember Mountain Creative. Welcome to M episode 6. Di episode ini gue bakal sharing ke kalian beberapa tips yang gue temukan untuk bisa memaksimalkan income kalian di tempat kalian bekerja saat ini. Langsung aja masuk ke tips yang pertama. Gue sering banget ngomong hal ini ke tim gue. Jangan pernah nyaman mengerjakan sesuatu yang bisa tergantikan oleh robot atau teknologi. Dan jangan punya mental robot ketika bekerja yang hanya melakukan yang diperintahkan. Jika pekerjaan kita dapat dengan mudah digantikan oleh robot atau teknologi, kita harus hati-hati. Karena robot atau teknologi mungkin dapat mengerjakannya lebih efektif dibandingkan kita. Mereka bisa bekerja non-stop selama 24 jam. Mungkin kekurangannya robot atau teknologi saat ini, mereka nggak punya inisiatif, intuisi, atau perasaan seperti manusia. Jika kita bekerja seperti robot, artinya value kita tidak lebih daripada sekedar robot. Bahkan bisa jadi lebih cost efisien sebuah robot atau teknologi dibandingkan diri kita. That's why teknologi ETOL menggantikan dan merumahkan banyak pekerja manusia. Dengan menggunakan teknologi ETOL, mungkin perusahaan tidak perlu menggaji terlalu banyak orang. Dan cukup berinvestasi satu kali pada mesin yang mungkin rusak dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Dengan teknologi ETOL juga banyak proses yang di-cut dan dipersimpel. Ketepatan uang yang diterima dan langsung masuk ke rekening perusahaan mungkin, itu salah satunya. Tidak perlu dihitung ulang mungkin, atau proses uang dikolek dan di-store ke bank, dan masih banyak lagi mungkin hal yang diefektifkan dengan adanya teknologi ETOL. Yang kedua masih mirip dengan poin yang pertama, yaitu inisiatif. Banyak orang melakukan sesuatu jika disuruh terlebih dahulu. Ini membuktikan bahwa dia tidak benar-benar memikirkan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Makanya dia tidak berinisiatif. Inisiatif keluar karena artinya dia memikirkan perkembangan perusahaan dan kemajuan perusahaan. Gue selalu menganalogikannya seperti ini. Ibarat tempat perusahaan kita bekerja adalah sebuah rumah. Pas hujan ternyata rumah kita bocor, apakah kita diam saja? Atau at least kita berinisiatif untuk mengambilkan sebuah ember untuk mewadahi bocoran tersebut. Selama gue berkecimpung di dunia usaha atau kerja, gue banyak melihat pekerjaan Indonesia yang pasif. Gue nggak tahu apakah karena kurikulum Indonesia atau sistem pendidikan kita yang membuat tenaga kerja Indonesia menjadi pasif. Atau pola asuh satu arah dari orang tua mungkin. Atau bisa jadi culture kerja perusahaan tersebut tidak mengizinkan pekerja untuk bisa bersuara. Yang ketiga, problem solver. Perusahaan itu membayar kita lebih karena kita mampu memecahkan masalah perusahaan. Apapun jabatan kita, kalau posisi kita saat ini tidak bisa memecahkan permasalahan perusahaan, kita harus mulai waspada. Artinya fungsi kita dipertanyakan, apakah kita berfungsi, apakah kita punya peran, atau enggak. Kenapa GM dibayar mahal? Apa yang membedakan seorang GM dengan karyawan yang biasa-biasa aja? Tentu saja peran dan fungsi dari seorang GM pasti berbeda. Peran dan fungsi seorang GM pasti memberikan value yang lebih dibandingkan karyawan pada biasanya. Dengan adanya seorang GM, mungkin seorang owner tidak perlu memusingkan lagi masalah perusahaan. Bahkan membuat perusahaan tetap dapat berjalan tanpa adanya owner tersebut. Yang keempat, etos kerja. Lagi-lagi mungkin kedengarannya klise. Tapi tahu nggak sih kalian, apa yang membedakan pekerja di Cina dan pekerja di Indonesia? Berdasarkan beberapa artikel yang gue temukan, pekerja Cina memiliki etos kerja yang lebih baik dibandingkan pekerja di Indonesia. Mungkin kalian bilang, pekerja Cina kan dibayar lebih besar dibandingkan pekerja di Indonesia. Tapi info yang gue dapat, ternyata pekerja Cina dan pekerja Indonesia tidak memiliki perbedaan yang terlalu signifikan dalam masalah gaji. Salah satu keuntungan yang didapat karena etos kerja yang baik adalah Cina mampu memproduksi barang dengan sangat murah. Yang jadi pertanyaannya, kenapa bisa jadi lebih murah? Karena etos kerjanya, pekerja Cina mampu memproduksi lebih banyak dibandingkan pekerja di Indonesia. Contoh, satu orang pekerja Cina mampu memproduksi 15 produk dalam satu hari.
Sedangkan satu orang pekerja Indonesia mampu memproduksi barang 5 produk sehari. That's why produk Cina bisa lebih murah dibandingkan Indonesia. Padahal Indonesia juga memiliki potensi yang sama. Ketika gue baca artikel ini, gue langsung berkaca sama diri gue sendiri. Apakah etos kerja gue mampu bersaing dengan pekerja di luar sana? Yang kelima, doing extra miles. Jangan cuma melakukan yang diminta. Salah satu hal yang mengubah hidup gue bisa jadi seperti sekarang adalah karena gue doing extra miles ketika gue kerja praktek dahulu. Gue pulang kerja ketika kerjaan gue sudah beres, bahkan gue kadang-kadang gak pulang kalau belum disuruh pulang. Ketika gue diminta lakukan sesuatu, gue melakukannya yang terbaik dan melakukan lebih dari yang diminta. Ini pernah gue bahas di AIM episode 3. Alasan mendasar kenapa gue mau melakukan yang terbaik atau doing extra miles adalah karena gue pernah dengar kesuksesan adalah pertemuan antara kesiapan dengan kesempatan. Ternyata kesiapan diri gue pada saat itu bertemu dengan kesempatan melalui owner studio fotografi tersebut. Gue selalu bilang ke banyak orang bahwa ketika kita doing extra miles, yang diuntungkan bukan cuma perusahaan kita saat ini, tapi itu akan jadi karakter kita yang kita bawa kemana-mana. Dan ketika kita punya karakter itu, semua orang akan suka dekat dengan kita. Bahkan ketika kita sudah tidak bekerja dimanapun, itu jadi keuntungan bagi diri kita sendiri. Hati-hati kebalik. Banyak orang punya jabatan terlebih dahulu baru berfungsi. Sebenarnya, yang penting adalah berfungsi dulu baru punya jabatan. Namun sayangnya, jabatan itu bukan bicara tentang struktur dalam sebuah kepemimpinan. Tapi jabatan itu bicara tentang fungsi dan peran yang kita mainkan. Banyak yang bekerja, nunggu jadi pemimpin dulu baru berfungsi. Padahal yang membuat mereka bisa jadi pemimpin adalah karena mereka berfungsi sebagai pemimpin. Walaupun mereka belum mengemban jabatan tersebut. Karena mereka sudah membuktikan melalui fungsi mereka terlebih dahulu sebelum mereka naik jabatan. Yang keenam, improve skill yang jadi job desk kita saat ini. Perusahaan akan sangat senang jika kita berkembang dan memberikan banyak kontribusi untuk perusahaan tersebut. Hati-hati, jangan kita berpikir bahwa ya udahlah kerja seadanya aja. Ketika kita improve skill kita ini, yang diuntungkan bukan cuma perusahaan, tapi skill kita ini akan kita bawa kemanapun kita berada. Yang paling diuntungkan ketika kita improve skill diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Dunia terus berkembang. Jika kita tidak improve skill kita akan ketinggalan. Lama-lama, skill kita sudah tidak relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Terus mau naik gaji. Yang ada karena skill kita sudah tidak relevan dengan kebutuhan perusahaan, bisa jadi kita di-cut, atau bisa jadi kita dikeluarkan, atau bisa jadi posisi kita stuck. Yang ketujuh, poin terakhir, tetap lakukan poin 1-6 bahkan jika perusahaan tempat kita bekerja tidak menghargai hasil usaha kita. Yang pertama, mungkin timingnya nggak tepat. Yang kedua, mungkin memang perusahaan tempat kita bekerja saat ini tidak menghargai hasil usaha kita. Untuk kalian yang lagi merasa bahwa kalian tidak dihargai oleh perusahaan kalian saat ini, kalian bisa belajar dari prinsip yang gue pelajari dari istri gue. Istri gue sempat kerja di sebuah perusahaan. Karena satu dan lain hal, akhirnya dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Di titik itu, dia tetap bilang ke gue, lakukan aja yang terbaik. Jangan sampai keadaan merubah karakter kita. Dan akhirnya, kita terbiasa melakukan seadanya. Prinsip kedua yang gue pelajari dari istri gue adalah lakukan yang terbaik. Sehingga apapun yang terjadi, karena kita sudah melakukan yang terbaik, kita tidak akan menyesalinya. Karena jika kita sudah melakukan yang terbaik, tapi orang tidak menghargai, yang rugi bukanlah kita. Tapi jika kita belum melakukan yang terbaik, dan orang tidak menghargai apa yang kita lakukan, wajar jika kita sedih atau menyesal. Kesimpulannya, menurut gue pribadi, akan jarang seorang bos atau perusahaan tidak menghargai kita jika kita sudah melakukan poin 1-7. Karena orang yang melakukan poin 1-7 pasti memberikan kontribusi yang besar bagi perusahaan. Dan jika kita memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan, sebuah perusahaan pasti akan sayang sama kita dan menghargai kita. Sekian episode kali ini. Jika kalian suka dengan konten-konten yang kita buat di semua playlist kita, dukung kita dengan like, comment, share, dan subscribe. Salam Air, adapt, improve, rest.